Halo, bersama Tiander dan ini Redmi 7 OnCleat. Kali ini saya akan membahas kasus sinyal timbul tenggelam. Ya, jadi seperti apa kasusnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, saya coba dulu cek pulsa ya. Ya, untuk sementara bisa. Saya coba lagi tes nomor ya. Iya, masih bisa ya teman-teman. Nah, kira-kira masalahnya di mana? Saya coba tunjukkan ya. Masuk di pengaturan untuk jaringannya ya. Saya coba ini, saya rubah ke 2G. Apakah dia bisa stabil sinyalnya atau tidak? Ya, ini sepertinya sudah mulai bermasalah ya. Jadi kalau tadi posisi LTE itu untuk sinyal bagus ya, dan ini bisa dilihat langsung bar sinyalnya itu hidden ya, seperti sudah samar-samar atau tenggelam ya. Dan ini bisa dipastikan kalau cek pulsa atau menelpon pasti error ya. Saya coba lagi ke 3G. Iya, sekarang muncul lagi ya. Ini bisa diperhatikan, muncul lagi kalau di 3G. Jadi kalau saya perhatikan lemah di 2G. Tapi untuk 3G nya saya coba dulu cek pulsa. Nah, ini sudah tanda-tanda tidak beres ya. Sudah lama belum keluar status pulsa. Ya, saya pastikan ini sudah pasti bermasalah ya. Jadi untuk operator di 3G ada, tapi untuk cek status pulsa atau cek nomor, nah muncul lagi. Status cek pulsa kadang bisa kadang tidak ya. Kalaupun dicek keluarnya itu lama ya. Ya, jadi mungkin seperti itu ya kasusnya. Dia kuat cuma di 4G. Nah, 4G ini kan tidak selamanya kita pakai ya, karena kalau misalnya di daerah yang kurang bagus sinyal, atau misalnya nanti di saat kita mau menelpon otomatis jaringannya itu akan turun ya. 4G itu hanya bagus untuk biasanya untuk akses internet ya, tapi ketika kita memanggil atau cek pulsa otomatis operatornya itu berubah ke 3G atau H+. Oke, saya pikir seperti itu ya. Ini bisa dipastikan sinyalnya bermasalah. Nah, kira-kira penyebabnya itu di mana? Simak terus ya supaya tahu solusinya. Next, saya buka slot SIM-nya. Oke, langsung saja HP-nya saya eksekusi ya. Tipe HP ini belum pernah saya buka ya, jadi saya kurang tahu apa harus dari bezelnya ini atau dari backdoornya yang belakang ini ya. Karena kalau dari samping atau bezelnya ini keras,
saya curiga memang harus dari backdoornya harus di apa ya, harus kita buka pelan-pelan karena di situ biasanya ada baut ya. Ini saya masih sambil mencoba ya, keras banget dari arah bezelnya. Oke, karena keras saya coba langsung dari backdoornya ini ya, pelan-pelan saja karena takut nanti terkelupas catnya ya. Jadi kalau sudah ada celah masuk sedikit, kita langsung bantu dengan alat pembuka yang tipis dari plastik saja. Ya, teman-teman bisa perhatikan memang harus buka penutup ini ya, karena sudah mulai kelihatan baut-bautnya ya. Iya, dan akhirnya backdoornya sudah bisa saya lepas. Ini harus hati-hati karena ada fleksibel fingerprintnya ya. Oke, ini dilepas dulu fleksibel fingerprintnya, ada baut yang harus kita lepas dulu. Oke, sudah dilepas untuk fleksibel fingerprint dan penutup mesinnya. Wow, ini lucu ya, disegel tapi dari mesinnya ini seperti area kameranya ini sudah bekas apa ya, bekas dicabut ya, padahal statusnya masih segel baut ya. Saya pastikan saya yang pertama kali buka segel bautnya ya, tapi ternyata di dalamnya sudah seperti ini kondisi kameranya ya. Selotip kameranya sudah berkerut. Oke, saya amankan dulu. Saya lepas dulu fleksibel untuk baterai, LCD dan konektor USB ya. Iya, mesinnya sudah saya cabut dan seperti ini kondisinya. Sepintas memang mulus ya, tidak ada tanda-tanda kena air ya. Dan ini dia kaleng untuk area sinyal. Nah, di sini dua kemungkinan ya, kalau misalnya 2G nya itu bermasalah, antara IC PA dan IC WTR. Tapi biasanya saya lebih memilih untuk eksekusi WTR-nya dulu. Kenapa? Karena buat saya lebih mudah itu eksekusi WTR daripada ICPA 2G ya. Ya, ini dia WTR-nya. Saya coba teropong dulu. Oh, kodenya ini sudah sangat familiar ya. WTR 2965. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan lebih memilih untuk eksekusi WTR 2965 dibanding eksekusi ICPA nya ya. Karena selain pasang ICPA itu susah, kemungkinan juga belum tentu PA nya yang bermasalah ya. Karena kasus-kasus seperti ini 80% biasanya justru berasal dari WTR 2965 ya. Ini WTR nya cepat sekali dicabut. Saya bersihkan dulu kaki-kakinya. Oke, saya pikir aman ya.
Sekarang saya ganti WTR yang baru ya. Jadi yang lama tidak boleh dipasang lagi ya, itu biasanya sudah memang rusak ya, wajib ganti yang baru. Oke. Ya, saya pikir sudah selesai dan pemasangannya saya pastikan ini oke ya. Dan waktunya pemasangan kembali. Ya, mudah-mudahan langsung down ya, supaya kerjaan tidak panjang, tidak menyita waktu. Saya coba sambil cas dulu apakah masih nyala. Iya, aman. Jangan sampai pasang IC malah short dan HP-nya jadi mati ya. Pastikan dulu dicas nyala tanpa pasang baterai ya. Itu teknik yang paling simple, paling aman untuk mengetahui posisi HP itu nyala atau tidak. Oke, sekarang baterai sudah saya pasang, kartu SIM juga sudah. Kita coba nyalakan, tes sinyalnya ya. Ya, sudah masuk ke layar utama. Tunggu sejenak apakah sinyalnya normal atau tidak. Ya, saya coba tes lagi, cek pulsa. Oke, muncul ya. Sekarang saya coba naikkan status pengaturan tadi ya untuk jaringannya. Prioritas saya set dulu. Ini 2G ya, aman. Kalau tadi 2G nya itu bermasalah, sekarang saya coba naik ke 3G. Apakah dia bisa? Harusnya bisa ya, karena yang tadi yang sering bermasalah di 2G. Saya coba lagi naikkan ke 4G atau LTE. Ya, masih aman ya. Oke, saya coba lagi cek pulsa untuk 4G nya. Ya, bisa diperhatikan ya, aman ya. Tapi di sini kita jangan jumawa dulu, harus benar-benar pastikan. Saya set lagi tadi ya ke 2G, apakah sinyalnya masih bertahan normal atau tidak. Oke, masih normal, bisa. Untuk status cek pulsa aman. Ya, saya pikir sudah utak-atik berapa menit status sinyalnya aman. Ini saya pikir sudah bisa dirakit ulang ya. Dan selalu saya ingatkan, yang terpenting adalah kerapiannya ya teman-teman. Tetap kerja yang rapi supaya enak dilihat ya. Oke, ini kelengkapannya saya pasang semua. Ya, biar sidik jari ini bersih, tidak kelihatan, saya bersihkan lagi ya. Benar-benar kita hilangkan jejaknya. Oke, bersihkan dulu bekas lem backdoornya ya.
Iya, untuk pelekat penutup belakangnya ini saya pikir masih bisa dipakai ya, masih kuat melekat ini, jadi tidak perlu dibuang, kecuali yang untuk ini sedikit sudah terpotong. Nanti saya coba tambahi dengan lem LCD saja ya. Kita tambal celah yang sedikit ini, karena untuk yang lain perekatnya masih oke ya. Ya, sudah cukup. Sekarang kita, waduh saya lupa ya, harusnya fleksibel fingerprintnya ini masuk dulu, baru dibaut penutup mesinnya ya. Nah ini agak ribet memang ya, harus masuk di celah-celah seperti ini. Oke, ini kerjaan Redmi ini gimana sih, kurang praktis ya. Baru kita pasang penutup mesinnya dan lanjut dibaut. Oke, finishing, kita tutup backdoornya ya. Ini saya jamin kuat ya, karena perekat lemnya ini masih bagus. Oke, kita pasang semua kelengkapannya ya. Dan sebelum kasusnya saya close, saya tunjukkan dulu jeroan hardware-nya ya. Sejauh ini sinyalnya tetap aman ya, masuk ke tentang. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini tipenya ya, Redmi 7. Nah, untuk keseluruhan spesifikasinya bisa dilihat di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Saya Tiander pamit undur diri, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.